Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Vinantek yang akan mempresentasikan mengenai produk kami yaitu Simplicity Laundry, di mana rancangan sistem Smart Transaction pada usaha bisnis laundry. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin memulai bisnis laundry ini daripada menggunakan manual seperti ini, yang notanya masih berupa kertas, so it's time to change karena 2023 adalah eranya digital industry, di mana teknologi itu udah gantiin pekerjaan-pekerjaan manual gitu, tentunya lebih efektif dan efisien daripada yang manual gitu ya. Jadi mari kita perkenalkan Simplicity Laundry, di mana ini adalah sistem satu software smart transaction, di mana misalnya sistem timbangan laundry itu udah menyatu pada sistem aplikasi kami gitu. Ketika diinputkan itu udah langsung terbaca di phone order. Jadi Bapak Ibu tinggal menginputkan data pelanggan dan data cuciannya itu sendiri gitu. Mungkin lebih jelasnya ada bisnis model yang akan dipaparkan oleh tim kami yaitu Elman Sidik. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini selanjutnya ada bisnis model pada Simplicity Laundry, di mana Simplicity Laundry ini merupakan sebuah sistem revolusioner laundry yang dirancang khusus untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pencatatan data dan pembayaran, yang dilengkapi dengan timbangan otomatis dan tampilannya informatif yang dapat memudahkan dalam proses penimbangan sekaligus memberikan informasi yang jelas mengenai proses transaksi yang sudah dilakukan. Selanjutnya, Simplicity Laundry ini juga menawarkan berbagai macam metode pembayaran yang dapat memberikan kebebasan bagi para customer dalam proses pemilihan metode pembayaran. Selanjutnya ada tujuan bisnis pada Simplicity Laundry. Yang pertama ada sistem yang user friendly, di mana Simplicity Laundry ini dirancang agar para pengguna sistem Simplicity Laundry ini mendapatkan kemudahan dalam proses pengoperasian sistem dari Simplicity Laundry ini. Kemudian yang kedua ada timbangan yang otomatis, di mana timbangan tersebut dapat menimbang dengan mudah sekaligus memberikan informasi yang jelas mengenai proses transaksi yang sudah dilakukan. Selanjutnya ada transaksi mudah dan modern, di mana Simplicity Laundry ini memberikan berbagai macam metode pembayaran yang dapat memberikan kebebasan bagi para customer dalam memilih metode pembayaran yang akan dilakukan. Selanjutnya ada Simplicity Laundry Business Model Canvas. Di antaranya ada segmen pelanggan, proporsi nilai, channel, hubungan pelanggan, sumber daya utama, kegiatan utama, mitra utama, dan analisis kompetitor, struktur biaya, keunggulan, simulasi keuangan, kelemahan, riset pasar, dan rencana anggaran. Sekian mengenai penjelasan pada bisnis model pada sistem Simplicity Laundry ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem requirement model. Nah, sistem requirement model ini merupakan pemodelan kebutuhan sistem yang berarti kita tuh memutuskan gitu tentang apa sih yang akan kemampuan apa sih yang akan dimiliki oleh sistem ini dan apa sih yang bisa dia lakukan dan apa sih yang tidak bisa ia lakukan. Nah, adapun komponen-komponen terkait dari SRM ini. Yang pertama yaitu adalah aktor list, berisi tentang entitas apa saja yang terlibat dalam perancangan sistem ini. Yang pertama ada Ibu Vina selaku dari pemilik jasa laundry, kemudian ada Vinaitek sebagai tim developer yang membuat sistem untuk jasa laundry ini, kemudian ada karyawan yang akan bekerja di jasa laundry yang dimiliki oleh Ibu Vina ini. Kemudian ada tim elektro yang membantu tim Vinaitek dalam menghubungkan atau sinkronasi timbangan dengan sistem. Kemudian komponen berikutnya ialah pengumpulan informasi ini merupakan dilakukan untuk mengetahui apa sih yang diinginkan Ibu Vina untuk sistemnya gitu. Nah, yang pertama dia ingin PD tulis diganti dengan media digital, kemudian sistem kasir yang terhubung dengan timbangan, kemudian sistem yang dapat mencatat transaksi, kemudian sistem yang dapat melihat laporan transaksi, dan juga sistem yang dapat sekaligus menjadi pengawas terhadap karyawannya. Komponen berikutnya yaitu kebutuhan apa saja sih yang dibutuhkan oleh sistem terbagi menjadi dua, yaitu ada fungsional dan juga non-fungsional. Nah, fungsional ini spesifikasi kebutuhan sistem terkait fungsi dan fitur apa saja sih yang dimiliki, terkait juga dengan tampilan. Dan untuk bagian ini akan dibahas lebih dalam oleh bagian desain terkait dengan user interface-nya. Dan yang selanjutnya yaitu adalah non-fungsional. Ini akan meliputi elemen apa saja yang dipakai dalam pembuatan dan juga pengimplementasian sistem ini. Terdapat software dan juga hardware. Nah, yang terakhir adalah use case diagram. Di sini terlihat dari diagram ini bahwa terdapat beberapa entitas yang dapat terlibat dalam sistem laundry ini. Pertama ada pemilik, karyawan, dan konsumen. Di sini pemilik karyawan dapat melakukan login, mengisi data, membuat data, dan mengirim rincian
rincian. Namun, karyawan tidak dapat mengolah data transaksi yang dimana di sini hanya dapat dilakukan oleh pemilik dan konsumen akan mendapatkan rincian transaksi. Sekian dari saya. Oke, sekarang kita akan membahas sistem analisis. Apa itu sistem analisis? Sistem analisis adalah penguraian sistem informasi yang utuh menjadi berbagai komponen-komponen yang bertujuan untuk menganalisis serta mengidentifikasi permasalahan, problem, kebutuhan apa saja yang terjadi pada sistem. Ada 4 langkah untuk melakukan sistem analisis. Ada identify, ada understand, ada analyze, ada report. Di identify ini ada 2, ada identifikasi penyebab masalah serta identifikasi titik keputusan. Identifikasi penyebab masalah adalah di mana penguraian sebuah masalah apa saja yang terjadi pada sistem lama dan alasannya. Sedangkan untuk identifikasi titik keputusan adalah di mana kami menentukan di mana titik permasalahan yang terjadi dari hasil problem yang sudah kami temukan. Selanjutnya ada understand. Di sini adalah pengumpulan informasi, yaitu pengumpulan fakta dan data. Di sini kami melakukan 3 kegiatan, ada wawancara, observasi, dan sampling. Kemudian ada analisis kebutuhan sistem. Di sini adalah proses analisis kebutuhan secara keseluruhan. Ada 2, yaitu fungsional dan non fungsional. Di fungsional ini berisi proses apa saja yang dilakukan oleh sistem serta hasilnya. Dari mulai pemilik atau karyawan dapat melakukan login sampai sistem dapat melakukan atau membuat laporan transaksi. Untuk kebutuhan non-fungsional berisi tentang karakter apa saja atau sifat apa saja yang dimiliki sistem. Di sini ada operasional, kinerja, dan keamanan. Kemudian ada report atau hasil analisis. Di sini kami menyimpulkan bahwa kelompok kami dapat menghasilkan sebuah sistem baru yang dapat mengatasi segala permasalahan yang ada pada sistem lama Simplicity Care. Kemudian di sini ada kelas diagram dan communication diagram. Saya akan menjelaskan kelas diagramnya saja. Di sini kami memiliki 3 aktor, yaitu pegawai, pemilik, dan konsumen. Lalu di sini ada sistem yang dapat diakses oleh pegawai dan pemilik. Dalam sistem ini memiliki login, laporan transaksi, dan formulir, yaitu laporan transaksi berisi data rekapan hasil transaksi yang dapat diakses oleh pemilik saja. Lalu ada order yang berisi transaksi utama. Oke, sekarang udah memasuki tahap desain. Di sini ada deployment diagram, tetapi saya tidak akan bahas. Ada konteks diagram juga, tetapi tidak akan saya bahas. Yang akan saya bahas yaitu DFD atau data flow diagram. Dimana ini adalah proses yang akan terjadi di software, yaitu ada login, order, dan pembayaran. Jadi ketika login, karyawan itu memiliki database masing-masing dengan menginputkan username dan password. Lalu nanti beralih ke page order atau yang berisikan form order mengenai data pelanggan dan sebagainya. Ini timbangan nanti yang seperti saya bilang sudah langsung tercatat di form order itu. Lalu ketika sudah order itu masuk ke database dan beralih ke sistem pembayaran. Nah, di pembayaran nanti bisa kris or cash nanti langsung tersimpan di database dan keluarlah output e-receipt atau struk elektronik yang akan dikirimkan melalui WhatsApp. Untuk lebih jelasnya, UI-nya atau mungkin tampilannya akan dijelaskan oleh tim kami, yaitu Andika Malik. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait user interface. Yang pertama ada login, yang dimana login ini mempunyai 2 rules ya. Yang pertama karyawan dan owner. Akun karyawan dan owner ini berbeda. Ketika karyawan melakukan login, isi username dan password akan memiliki perbedaan ketika owner yang mengisikannya. Perbedaan itu ada di sini ya. Nah, ketika karyawan yang mengisikan, maka button ini tuh nggak ada. Ketika owner yang mengisikannya, maka button ini laporan transaksi di situ ada ya. Yang dimana laporan transaksi ini akan menuju ke detail transaksinya gitu. Oke, kita bahas di laporan transaksi ini yang memiliki tanggal masuk, nama konsumen, nomor WhatsApp, berat, dan opsi ya. Yang dimana opsi ini memiliki express dan reguler. Jadi tanggal masuk ini adalah tanggal di mana laundryan tersebut itu diproses, dan tanggal selesai ini yang dimana laundryan tersebut itu selesai berdasarkan opsi yang dipilih. Ketika memilih express maka akan selesai dalam sehari, dan ketika memilih reguler akan selesai dalam 2 atau 3 hari. Nah, ini adalah total itu yang dimana berat laundrynya sama opsi yang dia pilih. Nah, di sini ada admin. Admin ini hasilnya siapa yang melayaninya. Terus ada tanggal sekarang, real time gitu ya, tanggal real time. Ada nomor struknya, nama konsumennya sama nomor WhatsApp. Di sini ada total. Ini American Shopping yang ada di bawah. Maka akan muncul pop-up totalnya, metodenya. Dia itu pengen pakai metode apa pembayarannya, cash atau kris ya. Lalu adminnya itu ngetikin diterimanya berapa nih. Nah, habis itu kembalinya berapa. Ketika admin menekan tombol kirim, maka struk online itu otomatis terkirim di WhatsApp konsumen. Selanjutnya, ketika owner menekan laporan transaksi, maka akan muncul di sini ya, ada laporan transaksi, nomor struknya, tanggal masuk, tanggal selesai, dan yang lainnya ya. Nah, dia akan otomatis selesai ketika tanggal itu selesai gitu. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan user interface.